selanjutnya adalah asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Wa qul katakan asa ayyahdiyani, ngomongin agar, ya katanya mudah-mudahan Allah memberiku, kunya dihilangkan bahasan kemarin, mestinya ayyahdiyani ada ya-nya. Gitu. Ayyahdiyani mestinya ada ya-nya dibuang untuk nunjukin apa ya? Untuk menunjukin penekanan bahwa dalam kalau kita memohon kepada Allah, apalagi mohon hidayah, itu nunjukin saya punya limitasi ya Allah. Saya punya begitu banyak keterbatasan ya Allah. Kata para ulama, kata misalnya, kalau saya dulu saya sama Syari yang menyatakan itu, dibuangnya ya itu untuk nunjukin bahwa kita punya limitasi. Dan itu harus ditunjukin di hadapan Allah. Menarik ya, doa itu karena itu tidak bisa digantikan. Sebenarnya saya bukan sok Arab ya, cuman memang doa itu yang terbaik memang dalam bahasa Arab, terutama yang dari Al-Quran, dari Sunnah, karena itu mengungkapkan perasaan. Kalau kita paham, coba kalau kita menyebut Allah, kalau doa Rabbi tidak panjang ya toh, bukan Rabbi, bukan gitu, tapi Rabbi, ya Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, bukan Rabbi yang mutakalimnya hilang toh. Ya, bukan Rabbi, bukan gitu, tapi Rabbi habli minas salihin. Kenapa? Karena you sedang desperate, you sangat butuh pertolongan, you manggil Allah cepat. Seperti yang kemarin saya contohkan ya. Kalau kamu sangat penting minta tolong, jangan pakai orang Jawa, pakai Batak. Ya. Jangan Jawa, tolong. Terus kerem ya. Tapi Batak, tolong. Nah, gitu. Jadi harus cepat ya. Sama, itu nunjukin kita butuhnya sama Allah. Lain Arab cuma dibuang yae, Rabbi. Tapi mestinya harus mulutnya ngomong Rabbi, hatinya ngomong saya butuh banget ya Allah. Nah sekarang ngonekkan mulut sama hati itu yang susah. Ya misalnya ngomong Rabbi habli, Rabbi tapi di sininya muncul saya butuh banget ya Allah. Terus hati nih khusyuk Rabbi, ngono. Lek susah ya bahasa Jawa padha ae ya. Tapi sebenarnya bahasa Arab itu merangkum suasana hati itu dengan dibuangnya ya sama dengan ayat ini ayyahdiyani rabbi li aqraba min hada rasyada. Li di sini fungsinya untuk apa? Namanya lamul ghayah. Untuk apa? End destination, untuk yang paling terakhir sendiri. Misalnya gini, kalau kita pakai ila, misalnya ihdina ila siratal mustaqim misalnya, itu hanya kita kasih informasi. Pak, kalau ke kalau ke Arjosari gimana? You keluar dari kampus itu ambil AL, nanti sampai sudah Arjosari, namanya ila, karena sekedar informasi. Tapi kalau kita meminta sampai di finalnya tetap dikasih tadi, dibimbing terus, tidak cuma waktu di UIN kita dibimbing, tapi terus sampai di yang akhir itu pakai lam. Itu misalnya alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Bukan alhamdulillah hadana ila hada, bukan gitu ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna ila akhirih. Lamnya namanya lam ghayah, fungsinya untuk sampai end. Yang menarik, saya tanya sekarang, kalau Anda tujuannya ke yang paling akhir, ada yang aneh sekarang. Tapi kita mintanya apa? Kita minta li aqraba min hada rasyada. Kita minta petunjuk yang lebih dekat. Ya, misalnya tujuannya tembok itu. Saya mintanya enggak begini, ya Allah, saya minta sampai ke tembok itu ya Allah. Enggak, saya minta yang lebih dekat dari tembok, lebih dekat ke tembok. Kenapa? Karena sebenarnya yang penting itu bukan kita sampai ujungnya, tapi making progressnya itu yang penting. Itu maksudnya. Karena doa li aqraba itu maksudnya tiap hari kita maunya itu dalam urusan hidayah, dalam urusan kemaslahatan, dalam urusan kesolehan, dalam urusan ibadah, itu makin hari harus makin baik. Karena itu kalimatnya make me makin hari getting closer and closer and closer and closer, terus makin dekat. Akhirnya sampai di tujuan. Itu. Karena memang tidak rasional kalau misalnya langsung. Itu yang kita butuhkan dari minta sama Allah SWT. Kita mintanya itu kasih petunjuk kepada Allah yang lebih dekat kepada kebenaran. Terus karena kita tidak tahu yang ujungnya itu. Yang penting dari hidup itu proses, bukan
bukan tujuan. Di proses itu ya tersimpan di dalamnya kata li aqraba itu tadi. Makin hari makin baik, makin hari makin baik. Tidak baik kalau hari ini Anda 2 juz sehari selama 1 minggu, bulan berikutnya 1 ayat. Ya enggak. Itu bukan begitu li aqraba min hadza rasyada itu. Li aqraba min hadza rasyada itu makin hari makin baik, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Dan finally baru ya ayatul nafsul mutmainnah. Ngono maksudnya. Kenapa? Karena umumnya ini kalau di tasawuf namanya bisikan sebenarnya datangnya dari setan ya, atau dari nafsu ya, dari nafsu sebenarnya. Misalnya mari-mari pengajian cerita tentang keagungan Al-Qur'an, mulai saya merasa terpukul. Mari maghrib di Quran set longgo 5 juz. Masih anget soalnya di otak. Besok oke, mudun titik 3 juz. Awet 1 minggu. Mari ngono lah lupa wis. Itu bukan li aqraba min hadza rasyada. Mana maksudnya? Kalau terus ke aqraba itu terus lebih baik lagi, getting closer. 1. Menarik lagi kalimat min hadza. Kata para ahli tafsir, kenapa Allah kok tidak menggunakan kata zalika? Kenapa kok min hadza? Lek zalika itu menunjukkan masa depan. Nanti. Betapa banyak kita butuh petunjuk tapi nanti ya Allah. Kita tidak minta nanti, kita minta min hadza right now. Immediately ya Allah, guide me immediately now. Ya, maunya gitu. Kita mintanya sekarang. Ya, kita mintanya sekarang. Itu namanya apa namanya tadi? Liaqraba min hadza rasyada. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'ah. Dan mereka ini tinggal ashabul kahfi fi kahfihim di guanya mereka 300 sinin tahun-tahunnya wasdadu tis'ah dan ditambah 9 tahun lagi. Nah, ada 2 di kalangan para ahli tafsir. 1, walabithu itu menunjukkan rangkaian kalimat yang tadi, yang saya puluh salah satu tadi. Jadi kita tetap omongannya mereka tadi itu ya. Yang lain menyatakan enggak, ini memang Allah yang menyatakan, sehingga dipastikan ashabul kahfi itu tinggalnya adalah 309 tahun. Terserah kalian milih yang mana. Dua-duanya ada di kalangan ba'dul mufassirin. Ada 2 pendapat ya. Kenapa kok masih meragukan? Kok masih belum firm bener, meskipun pengetahuan bener enggak 309 tahun beneran? Tidak. Kenapa? Karena kalimat itu loh, salasami'atin sinina. Itu menunjukkan katanya, kalau ditafsir, kalau 300 tahun eksak, pas, enggak tambah, enggak kurang, 300 tahun, redaksinya harus begini. Salasumi'ati sana. Bukan sinin. Itu berarti 300 persis ya. Tapi kalau dipakai salasami'atin sinin, itu berarti roughly 300 ya, kurang lebih 300 tahun ngono. Karena itu masih ono ketidakpastian ya. Kenapa? Karena yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu lihat lanjutan kalimatnya, qulillahu a'lamu bima labithu ya. Katakan Muhammad, Allah yang lebih tahu bima labithu. Kalimatnya mestinya seperti yang kemarin kita bahas. Apa diskusinya sebenarnya tentang apa? Kam, tentang how. Tentang how long ya. Tentang durasi waktu. Pertanyaannya kan itu sebenarnya. Tapi Allah menjawabnya bukan Allah yang lebih tahu tentang berapa lama mereka tinggal. Enggak. Karena kalimatnya pakai bima, bukan bikam ya. Bukan dengan berapa lama dia tinggal. Allah menyatakan bima labithu. Bima maksudnya apa? How mereka, bagaimana mereka tinggal, berapa lama dia tinggal, ngapain selama itu mereka tinggal. Ma itu melingkup semuanya ya. Atau juga bisa dipakai ya, pakai 2, mausul atau masdariyah. Wow, betapa hebatnya ya. Tidurnya mereka, tinggalnya sendirinya mereka itu sudah wow ya. Bima labithu ya. Lahu ghaibus samawati wal ard. Lahu ghaibus samawati wal ard. Ini lagunya didahulukan untuk menunjukkan semuanya, khususnya itu hanya miliknya dia ya. Ghaibus samawati wal ard. Allah yang memiliki semuanya yang tersembunyi di langit sama di bumi. Kita nggak tahu apa-apa ya, terlalu kecil ilmu kita ya.
Dan yang menarik, imanmu itu kalau kamu semakin yakin, padahal kamu tidak tahu, semakin tinggi nilainya. Saya tanya, kalau kamu iman dengan ilmu yakin, sama iman dengan ainul yakin, bagusan mana? Di mata Allah, bagusan mana? Kalau di mata manusia ya ainul yakin, karena ainul yakin itu kuat nanti keyakinan. Contoh inilah, apa contohnya? Saya bilang, iPad saya ini mati. Ini tak sembunyiin ya. Misalnya, iPad saya ini mati. Dan kamu percaya karena yang ngomong saya. Iya Pak, saya percaya Pak. Namanya ilmu yakin. Terus saya tunjukin begini. Oh, iPadku mati, Rek. Ya, ainul yakin. Yakin enggak kamu? Mana yang lebih kuat yakinnya? Yang ainul yakin. Tapi ainul yakin itu derajatnya binatang. Karena dia tidak bisa thinking, nggak bisa implying something. Nah, itu rendah nilainya. Wong kafir itu imannya maunya ainul yakin, maunya. Dia tidak percaya mana malaikat, mana itu, mana surga, mana neraka. Kenapa sih kita tidak melihat Allah jahratan? Kenapa sih kalau ada malaikat turun dari langit bawa Quran? Kan itu nanti di Al-Quran dikritik, ya. Nanti dia melihat. Baru kalau di neraka la tarawunnal jahim. Kapan? Nanti di hari kiamat dibangkitkan. Gila, percaya saya ini, yakin? Ainul yakin. Kita ini manusia, kita bukan binatang. Kita dikaruniai Allah akal, yang mestinya orang yang waras. Kalau sampean baca Quran, baca hadis, akan muncul iman yang sangat kuat. I believe annaru haq. Kayak wong di talqini deh, kuburan itu loh. Wannaru haq. Hak dan segala macamnya itu yakin kuat, hatta hanya dengan ilmu, hatta dengan meskipun tidak pernah lihat neraka, tapi keyakinannya membaca. Ini iman kono itu, karena hanya dengan ilmu. Dan melihat terus yakin, ya wajar aja ya toh. Saya yakin Pak, saya melihat dengan ya kan pasti ada kamu melihat, ya itu maksudnya. Lahu ghaibus samawati wal ardi. Ingatin saya rek, mau nutup mau. Lahu ghaibus samawati wal ardi absir bihi wa asmi'. Bihinya ini ruwet di kalangan tafsir. Satu, bihinya saya merujukan ke Allah, haknya itu ke Allah. Yang kedua, haknya ke hidayah. Jadi kalau hinya ke Allah, ini kalimat yang digunakan untuk menunjukkan kekaguman, amazement. Jadi absir bihi wa asmi, kayak betapa hebatnya Allah melihat, maha kuasanya penglihatannya Allah, dan maha mendengarnya Allah, untuk nunjukin kekaguman, kehebatan. Redaksi kalimatnya. Ada yang menyatakan bihinya ke hidayah, ya. Jadi domirnya anta jadinya. Dua-duanya boleh. Kita lihat yang Indonesia apa? Coba saya lihat Indonesianya. Alangkah terang penglihatannya. Dia pilih yang pertama. Nah, terjemahnya dengan model yang pertama. Ya. Kalau yang difahami yang bihinya ke hidayah, katanya di tafsir, ya. Jadi absir seakan-akan kita disuruh melihat dengan hidayah itu, dan kita suruh mendengar dengan tadi itu semua yang diceritakan ke kita. Maksudnya begitu. Wallahu a'lam. Ma lahu min dunihi min waliyyin wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Tapi yang lebih kuat memang yang pertama maknanya, yang ke Allah, ya. Ma lahum sama sekali enggak ada, ya. Min dunihi min waliyyin wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Dan dia tidak mengambil siapapun, Allah tidak mengambil siapapun untuk jadi apa? Wali, penolongnya, tidak butuh Allah. Wala yusyrik fi hukmi ahada. Dan Allah tidak mengambil siapapun saja, terutama dalam urusan apa? Rule. Kalau Allah bikin aturan, ini halal, ini haram, Allah tidak peduli mau ngapain, karena semuanya legislasinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya singkatkannya biar selesai. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Watlu, bacakanlah Muhammad, ma uhiya ilaik, apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, diwahyukan kepadamu, min kitabi rabbik, dari kitab Rabbmu, la mubaddila li kalimatihi, enggak ada perubahan, enggak ada yang bisa merubah, ya, kalimat-kalimatnya, wa lan tajida min dunihi multahada. Ya, multahada dari kata lahad, ilal lahdi. Jadi kalau orang nguburin terus miring dimasukin, ngeduk di miring jeruk, itu namanya lahad, ya. Kita enggak biasanya mudinya ke dalam ke atas, bukan miring, ya. Oh, sudah selesai, ya.
Uranera nggak bisa selesai sampai 28. Insya Allah kita lanjutin minggu depan, tapi siap-siap sudah untuk yang Sahibul Jannah ini ya. Kira-kira itu. Sorry tadi karena ada harapan. Insya Allah minggu depan kita bisa agak lebih panjang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.